Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi membahas apa kata Tuhan dan apa kata orang. Nah, sekarang kita sudah memasuki episode yang ke-51. Nah, pada episode yang ke-50 kemarin kita sudah memahami bahwa yang namanya al-istiwa itu bukan bersemayam, bukan tanda kutip, bukan nongkrong. Nah, al-istiwa itu adalah posisi keseimbangan, posisi dalam keteraturan yang ada pada alam semesta ini, di mana keseimbangan itu dikatakan berada pada aras. Summastawa alal ars. Keseimbangannya ada pada aras. Nah, sekarang apa yang dapat kita pahami dari makna aras itu sendiri? Nah, kata aras ini setidaknya mempunyai dua makna yang dapat kita pahami berdasarkan dari makna dasar yang terbentuk. Itu yang pertama merujuk pada sesuatu hal, sesuatu atau hal yang tinggi atau yang bernilai, sesuatu yang posisinya tinggi. Nah, oleh sebab itu singgasana itu disebut aras. Tiang juga yang berdiri itu disebut aras. Atap yang melindungi apa yang ada di bawahnya dalam posisi tinggi itu dalam bahasa Arab disebut juga dengan urus. Nah, di dalam Al-Qur'an dikatakan misalnya wahwa rabbul arsyil azim. Dialah Rabb yang maha tinggi dan maha agung. Nah, di sini dikatakan arsyil azim. Nah, demikian juga kalau kita lihat misalnya di surah Yusuf ayat 100, di situ dikatakan bahwa Yusuf mengangkat warafa'a abawaihi 'alal ars. Yusuf mengangkat kedua orang tuanya atau menaikkan kedua orang tuanya pada aras. Nah, di sini aras maksudnya adalah singgasana. Nah, itu makna yang pertama. Makna yang kedua ini dalam konteks apa yang kita bahas sekarang, yaitu merujuk pada adanya komponen-komponen material yang membuat sesuatu menjadi seimbang, menjadi teratur, menjadi tidak cacat, menjadi sesuatu normal. Nah, kita tahu bahwa kita sudah membahas kemarin bahwa keseimbangan dan keteraturan ini pada hukum-hukum alam ini disebut dengan hukum-hukum Ar-Rahman. Nah, oleh sebab itu di dalam Al-Qur'an dikatakan Ar-Rahman 'alal arsy. Jadi Ar-Rahman itu berada pada aras. Ar-Rahman itu keseimbangannya berada pada aras. Artinya hukum-hukum alam di alam semesta ini keseimbangannya ada pada aras. Nah, tadi saya katakan bahwa yang namanya aras itu adalah komponen-komponen material yang membuat sesuatu menjadi seimbang, sesuatu menjadi teratur, sesuatu yang menjadi tidak cacat, normal. Yang dalam hal ini tadi sudah kita jelaskan juga, itu adalah tunduk pada hukum-hukum Ar-Rahman, dan ini adalah alam semesta. Nah, berdasarkan ilmu pengetahuan, di samping hukum-hukum wujud lainnya, materi penentu dari keseimbangan ini adalah air. Tidak ada air, tidak ada kehidupan. Tidak ada air, tidak ada pertumbuhan, perkembangan. Nah, ini jadi keseimbangannya berada pada air. Nah, ilmu pengetahuan juga membuktikan bahwa 75% jagat raya ini dipenuhi oleh unsur-unsur hidrogen, dan sisanya 25% adalah unsur-unsur helium. Nah, unsur-unsur hidrogen ini disebut juga di dalam ilmu pengetahuan sebagai zat air. Nah, jadi komponen-komponen yang membuat seimbang ini disebut dengan zat air, hidrogen.
Nah ini kemarin kita sudah bahas tentang hidrogen dan helium ini di episode 43. Nah, di dalam Al-Qur'an unsur-unsur hidrogen ini, unsur-unsur zat air ini dikatakan disebut dengan alma. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an di Hud ayat 7 itu dikatakan bahwa arsyuhu 'alal ma. Arasnya keseimbangan komponen-komponennya itu berupa atau ada pada air. Nah, jadi ayat summastawa 'alal arsy bukan artinya Allah bersemayam atau Allah bercokol atau Allah duduk-duduk. Allah mempunyai tempat di aras sebab maha suci Allah. Allah bukanlah benda material yang mempunyai tempat. Tapi maksudnya adalah setelah alam semesta ini diciptakan, kemudian diseimbangkan. Yang keseimbangannya itu berada pada arash. Nah, itulah yang disebut dengan hukum-hukum Ar-Rahman yang ada pada arash. Makanya ayatnya dilanjutkan Ar-Rahman 'alal ars. Nah, jadi aras itu adalah komponen-komponen air yang membuat alam ini seimbang. Arsyuhu 'alal ma. Komponen-komponen air itu berada komponen-komponen yang membuat komponen keseimbangan itu ada pada air, pada ma. Keseimbangannya ada pada air. Nah, sampai di sini kita sudah bisa memahami arti dan makna atau bagaimana menginterpretasikan ayat yang kita bahas pertama kemarin di surah Al-Furqan ayat 59 dikatakan allazi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal 'arsy Ar-Rahman fas'al bihi khabiran. Jadi itu artinya bahwa alam semesta ini diciptakan dan apa yang ada di antara keduanya ini diciptakan di dalam 6 masa, kemudian diseimbangkan melalui komponen-komponen air yang mengandung komponen air yang ada pada aras. Nah, sehingga membuat hukum-hukum alam ini berjalan sebagaimana adanya sebab akibat yang ada. Itulah disebut dengan Ar-Rahman. Nah, Ar-Rahman ini siapa? Allah katakan pas'al bihi khabira. Tanyakanlah pada ahlinya. Kalau zaman sekarang ini ahlinya ya para saintis. Nah, jadi itulah. Jadi dalam memahami Al-Qur'an ini kita dapat menanyakan kepada para saintis bagaimana perkembangan secara hukum alam. Nah, tidak mungkin Al-Qur'an berlawanan dengan hukum alam. Nah, ketika ilmu pengetahuan belum sampai, kita tunggu dulu. Sebab Allah katakan, An-naba mustaqarrun sawfa ta'lamun. Setiap informasi itu nanti akan ada waktu dan masanya, kita akan tahu. Nah, jadi kalau tidak tahu, kita pending dulu, jangan membuat mitos atau mengarang sehingga bertentangan dengan apa kata Tuhan. Saya kira hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.